Allah itu istawa artinya berada di atas, tinggi di sana. Ada orang yang mengatakan jangan tanya di mana Allah. Kenapa nggak tanya? Nabi SAW pernah bertanya. Masa kita nggak tahu di mana Allah? Kalau kita bicara antara hamba dengan Allah, yang ada bawah atau atas? Antum kalau ngelihat bumi ini di dalam galaksi jemaah, apa ada timur, barat, selatan, utara? Ketika masuk ke galaksi Bima Sakti, ketika masuk ke yang lebih besar lagi, apakah masih ada arah tersebut? Yang ada cuma atas dan bawah. Allah di atas arsy. Allah yang mengatakan hal itu. Ada yang memanai Allah menguasai arsy-Nya. Allah bukan menguasai arsy, semuanya dikuasai Allah Azza wa Jalla. Maka kita kalau berdoa ngangkat tangan seperti ini, karena tahu kita ya Allah. Fitrah manusia kalau ditanya gimana urusannya, ya Allah, ana serahkan kepada yang di atas. Terserah sama yang di atas. Karena Allah ada di atas sana jemaah. Amal soleh itu naik. Amalan itu diangkat. Malaikat itu turun. Dan mereka naik kemudian ke sana. Ketika di Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun malaikat. Kemudian mereka naik lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj kemana? Naik ke sana sallallahu alaihi wasallam. Allah itu ada di atas langit. Penetapan Allah ada di atas langit itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim, dijelaskan lebih dari 2000 dalil yang menunjukkannya. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan para ulama, diakui oleh akal sehat, dan fitrah manusia juga mengakuinya. Kalau mau bukti, tanya saja kepada anak kecil. Ya, anak orang kafir pun tanya. Yang penting syaratnya anak ini masih di atas fitrahnya. Belum diajari yang benar, belum diajari yang salah. Biarkan dia di atas fitrahnya. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menuju ke atas langit. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsh. Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yani, mengawasi. Kan itu. Allah marah. Allah cinta. Allah ridha. Semua itu nama-nama dan sifat Allah wajib kita imani sebagaimana apa adanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya beriman kepada apa yang Allah sampaikan tentang dirinya seperti yang Allah inginkan, gitu kan? Dan saya juga beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW sebagaimana apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus memang seperti itu konsepnya. Kalau masalah Allah SWT dikatakan bersemayam, ya bersemayam di atas arsy, tapi tidak boleh ada penyerupaan dengan makhluk. Tidak bisa, tidak jangkau. Bapak Ibu sekalian, akal kita ini dengan anggota tubuh, hati nurani, anggota tubuh, tangan, kaki, segala ini diberikan oleh Allah sebagai fasilitas untuk tunduk pada wahyu. Fahamin poin ini ya. Jangan wahyu yang Bapak Ibu korek-korek dengan akalnya, maunya wahyu sesuai dengan akalnya, nggak bisa. Kalau kita dahulukan akal, apa standarisasinya? Misal gini, kalau kita semua ini punya akal pikiran kita berbeda-beda semuanya. Yang satu suka kuning, yang satu suka kuning, yang satu suka biru, yang satu suka hijau. Beda-beda warna, beda-beda bentuk, beda-beda jenis makanan, beda-beda keinginan kendaraan, dan seterusnya. Baik, akal manusia berbeda-beda. Diatur oleh wahyu. Wahyu yang mengatur, ada standarisasi. Bayangkan kalau kita balik, akal yang mengatur wahyu. Akal siapa yang jadi standar? Kan gitu. Bapak Ibu kalau kerja di satu perusahaan, yang harus tunduk, kita tunduk ke peraturan perusahaan atau perusahaan tunduk dengan akal-akal otak-otaknya pegawai-pegawai? Tentu saja pegawai tunduk kepada peraturan perusahaan. Bayangkan kalau saya buat perusahaan, semua pegawai saya harus ikutin otaknya mereka semua. Jadi mereka semaunya masuk kapan, mereka pakai baju terserah, mereka berbuat semaunya, ambil uang semaunya. Kacau balau lah perusahaan itu. Harus ada standarisasi. Wahyu itu standarnya, hukum. Semua otak harus tunduk di situ. Karena kalau akal yang kita dahulukan harus wahyu ikut akal, kita akan protes. Kenapa laki-laki dan perempuan saja? Kenapa tidak ada jenis kelamin yang ketiga? Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Kenapa sholat 5 kali? 1 kali saja.
Kan gitu. Terusnya kita akan banyak protes tuh. Kenapa ada malam dan siang? Kenapa harus ada begini? Kenapa harus ada begitu? Kenapa harus ada pisang? Kenapa harus ada anjing? Kenapa harus ada babi? Banyak. Akal tidak bisa kalau dilepas, tidak dikontrol oleh wahyu, dia akan kemana-mana. Kacau balau semuanya. Maka harus ditundukkan dengan akal kita. Dengan wahyu. Wahyu menyampaikan tentang nama-nama dan sifat Allah. Kita harus imani apa adanya. Sampai ada penjelasan dari wahyu. Wahyu cuma menyampaikan Allah punya telapak tangan. Allah punya kaki, Allah punya penglihatan, pendengaran. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak menyerupai siapapun, gitu kan? Apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita harus tahu masalah itu. Masalah Allah SWT beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya dengan kemahabesarannya. Imani masalah itu. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya seseorang, lalu dia berkata, wahai Imam, bagaimana sih caranya memahami istiwa? Seperti tadi pertanyaan, apakah seperti manusia bisa difahamin begitu? Manusia yang naik di atas singgasana? Lalu kata Imam Malik rahimahullah kalimat yang bijak, orang yang punya ilmu dalam masalah ini, dia mengatakan, istiwa sudah maklum. Bersemayam itu jelas. Gak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dalam bahasa Arab, istiwa jelas. Adalah naik ke atas singgasana. Gitu kan? Kemudian dikatakan kaifiyahnya majhul. Bagaimana prosesnya tidak jelas buat kita karena tidak disampaikan dalam wahyu. Kita imani apa adanya. Was-su'al anhu bid'ah. Bertanya tentang itu adalah perbuatan bid'ah, gitu kan. Imam Malik menutup pintu itu karena berbicara dengan tentang zatnya Allah itu tidak bisa terlalu jauh kecuali ada dalil yang menjelaskan.